Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum FTS steril untuk percobaan 1, yaitu adalah pengenalan sterilisasi alat. Untuk pengenalan sterilisasi alat, kita akan memperkenalkan untuk 2 metode sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi dengan panas kering, dan yang kedua adalah sterilisasi dengan uap atau panas uap. Untuk alat-alat yang akan kita sterilisasi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita akan melakukan sterilisasi secara panas kering menggunakan oven. Untuk alat yang akan kita sterilisasi yang pertama adalah sendok logam, kemudian cawan porselen, kemudian ada mortir dan stamper. Alat-alat ini kita sterilisasi menggunakan panas kering dengan alat oven karena alat-alat tersebut tahan terhadap pemanasan hingga suhu yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah alat yang akan kita sterilisasi menggunakan metode panas uap menggunakan alat autoclave. Prinsip alat ini adalah melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk alat-alat yang kita pilih adalah alat-alat gelas yang tahan terhadap pemanasan tapi tidak terlalu tinggi. Yang pertama adalah pipet ukur, kemudian ada gelas ukur, pipet tetes, beker glass, kemudian ada vial besar dan vial kecil, kemudian di sini ada cawan Petri, Erlenmeyer, dan corong. Untuk tahap pertama, sebelum kita melakukan sterilisasi, kita lakukan pencucian alat. Pencucian alat seperti biasa, kita gunakan air mengalir dengan sabun. Yang pertama, kita mencuci seperti biasa saja. Kita cuci cawan porselennya, kemudian kita beri sabun. Kita cuci hingga bersih. Kemudian kita tiriskan hingga kering sebelum kita lakukan pembungkusan. Untuk Erlenmeyer, karena tidak dapat dicuci menggunakan spons, maka kita sikat dengan sikat yang dapat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ke bagian dalamnya. Berikutnya kita mencuci gelas ukur. Kita lakukan pencucian untuk seluruh alat yang akan kita lakukan sterilisasi dengan cara yang sama. Nah, setelah alat-alat yang kita cuci ini kering, kemudian kita lakukan pembungkusan. Untuk alat yang akan kita sterilisasi dengan oven, maka kita bungkus dengan aluminium foil. Pertama, kita potong aluminium foil sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita bungkus untuk cawan porselen, kemudian mortir, stamper, dan sendok logam ini dengan aluminium foil. Nah, ini semua alat sudah terbungkus oleh aluminium foil. Kemudian kita bawa semua alat ini ke dalam oven. Nah, kemudian sebelum kita masukkan alat ke dalam oven, kita lakukan setting untuk ovennya dulu. Kita setting untuk suhu di sini masih tercatat 150 derajat Celcius. Untuk suhu kita sesuaikan menjadi 160 derajat Celcius.
Jadi suhu untuk membunuh bakteri atau mikroba-mikroba yang ada pada alat yaitu 160 derajat Celcius. Kemudian kita akan melakukan oven selama 2 jam. Kita buka ovennya, kemudian kita masukkan alat yang sudah kita bungkus satu persatu. Kita tutup oven, kemudian kita tunggu hingga suhunya mencapai 160 derajat Celcius, baru kita hitung 2 jam. Setelah 2 jam nanti baru ovennya kita buka. Nah, setelah suhunya mencapai 160, kemudian kita tunggu oven ini selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam nanti baru kita buka. Nah, setelah 2 jam baru kita buka untuk ovennya. Hati-hati, di sini suhunya sangat panas, jadi kita harus menggunakan alat yang bersifat isolator untuk mengambil alat-alat yang sudah kita sterilisasi. Untuk metode sterilisasi berikutnya, kita menggunakan metode sterilisasi panas uap. Untuk ini alat-alatnya sudah kita cuci tadi, kemudian kita mulai melakukan pembungkusan. Untuk membungkus alat ini dapat digunakan kertas coklat seperti ini, ataupun menggunakan kertas biasa atau kertas HVS biasa seperti ini. Berikut cara pembungkusan untuk alat-alatnya. Yang pertama untuk teknik pembungkusan cawan Petri. Cawan Petri ini langsung kita bungkus saja menggunakan kertas putih atau kertas HVS biasa dengan cara seperti ini. Kita bungkus. Kemudian untuk bagian pinggirnya kita lipat. Untuk bagian pinggir yang tersisa ini kita selipkan ke bagian bawah. Nah, penggunaan bungkus ini efektif untuk pembungkusan cawan Petri dan tanpa menggunakan pengikat. Sedangkan untuk alat yang lainnya kita bungkus menggunakan kertas coklat atau kertas putih biasa, tetapi harus kita ikat dengan benang kasur seperti ini. Jadi setelah alat-alat gelasnya sudah kita bungkus seperti ini, nah untuk pipet, jadi pipet kan ada karetnya. Nah untuk karet pipet ini tidak ikut kita sterilisasi dengan autoclave, tetapi bisa kita sterilisasi dengan desinfektan seperti alkohol. Jadi di sini ada alkohol yang sudah diencerkan menjadi alkohol 70%. Kemudian kita rendam saja, kita rendam untuk karet pipet tersebut dengan etanol 70%. Nah, sedangkan untuk alat-alat gelas yang sudah kita bungkus langsung kita bawa ke autoclave untuk disterilisasi dengan metode panas uap. Nah, ini kita buka untuk autoclave-nya. Jadi untuk autoclave ini sebelumnya sudah dipanasi dulu. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu alatnya. Kita tata dalam kondisi berdiri.
Kemudian kita tutup dan kita kunci otoklavnya. Jangan lupa untuk mengunci juga bagian aliran udara uapnya. Nah, untuk otoklav ini bekerja dengan tekanan tinggi, yaitu 2 atmosfer. Kemudian untuk suhunya bisa mencapai 121 dengan tekanan uap yang tinggi. Kita hanya perlu 15 menit untuk melakukan sterilisasi. Tetapi untuk waktu 15 menit yang dibutuhkan adalah ketika jarum yang di sini menyatakan sampai tanda di suhu 121 derajat Celcius. Nah, saat sudah mencapai di suhu 120 derajat Celcius, kita baru menghitung selama 15 menit dan kita dapat mematikan otoklav ini. Nah, setelah 15 menit berarti proses sterilisasi akhir kita sudah selesai. Kemudian kita lakukan pembukaan pada kunci uapnya. Setelah itu kita buka untuk autoklav ini perlahan-lahan setelah uap yang ada di dalam autoklav ini habis. Jadi jangan pernah membuka autoklav jika memang masih mengeluarkan uap. Kita harus menunggu dulu uapnya sampai habis agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Kemudian baru autoklav boleh kita untuk buka. Kemudian kita buka. Hati-hati, ini sangat panas. Jadi setelah kita buka, kita ambil untuk alat yang sudah kita lakukan sterilisasi. Nah, semua alat yang akan kita gunakan ini sudah selesai kita sterilisasi. Untuk menjamin apakah alat yang kita gunakan ini steril atau tidak, maka kita membutuhkan uji sterilitas. Nah, berikutnya alat ini akan kita lakukan uji sterilitas menggunakan media. Kemudian media tersebut akan kita inkubasi dan kita akan melihat apakah terdapat pertumbuhan bakteri pada alat atau tidak. Berikutnya kita akan melakukan uji sterilitas untuk memastikan bahwa alat-alat yang sudah kita lakukan sterilisasi ini steril. Uji sterilitas digunakan atau dilakukan di LAF atau laminar airflow, yaitu pada ruang kelas A. Nah, di sini ruang kelas A itu berada di dalam atau dengan background ruang kelas B, di mana ruang kelas B ada di sebelah. Nah, untuk masuk ke ruang kelas B ada yang namanya ruang antara orang dan ruang antar barang. Nah, untuk ruang antar barang ini disebut sebagai passbox. Nah, untuk barang atau alat dan bahan yang akan kita gunakan, kita harus lewatkan ke dalam passbox tersebut. Pertama, kita buka passboxnya. Kemudian kita masukkan seluruh alat dan bahan yang akan kita gunakan atau kita transfer pada ruang B. Kemudian kita akan memasuki ruang kelas B dengan jalur yang lain. Nah, kita sekarang sudah berada di ruang antar orang. Di ruang antar orang ini sebaiknya kita menggunakan APD yang baru seperti jas lab sama sarung tangan. Selain jas lab dan sarung tangan, kita juga harus menggunakan masker dan cap. Pertama, kita akan menggunakan masker terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan masker, berikutnya kita menggunakan cap. Nah, setelah kita menggunakan cap, kita pastikan bahwa
seluruh rambut kita sudah masuk ke dalam cake tersebut. Berikutnya baru kita dapat masuk ke ruang kelas B. Nah, kita sudah berada di ruang kelas B. Di ruang kelas B ini berikutnya kita mengambil untuk bahan-bahan yang atau alat-alat yang sudah kita siapkan di dalam passbook tadi. Kita keluarkan dari passbook. Kemudian pengerjaan untuk sterilisasi alat semuanya ada di dalam LAF atau laminar airflow ini. Nah, ini jadi semua alat dan bahan tadi sudah kita masukkan ke dalam LAF. Di sini ada beberapa alat yang sudah kita sterilisasi, yaitu ada vial, ada beker, sama ada cawan porselen yang sudah mewakili untuk dua metode sterilisasi, yaitu sterilisasi dengan oven atau dengan teknik panas kering, dan sterilisasi menggunakan autoclave atau teknik sterilisasi menggunakan panas uap. Nah, di sini juga ada media yang kita gunakan adalah media nutrien agar, kemudian ada lampu spiritus, kemudian ada speed injeksi steril, dan ada korek. Jangan lupa kita juga harus menyediakan aqua bides untuk membilas alat tersebut. Baik, kita akan mulai untuk melakukan uji sterilitas. Di sini kita sudah memasukkan semua alat di dalam LAF. Kemudian LAF ini harus kita nyalakan terlebih dahulu. Jadi kita nyalakan untuk LAF-nya. Kemudian untuk HEPA filternya juga kita nyalakan. Kemudian kita sesuaikan tekanan udaranya, kita sesuaikan dengan aliran udaranya. Nah, baru kita mulai untuk melakukan uji sterilitas. Jadi untuk uji sterilitas ini pertama-tama kita akan menghidupkan lampu Bunsen. Pertama-tama kita buka dulu, kita buka untuk alat yang sudah kita sterilisasi. Kita buka untuk bukernya. Kemudian kita ambil speed injeksi. Speed injeksi ini digunakan untuk mengambil aqua bides. Jadi aqua bides yang sudah yang akan kita gunakan adalah aqua bides atau aqua steril di sini. Jadi aqua steril kita ambil sebanyak 1 mili. Untuk teknik pengambilannya, kita tusuk untuk aqua bides ini dengan sudut 45 derajat. Kemudian kita balik dan kita hisap untuk aqua bidesnya. Kita ambil sebanyak 1 mili. Kita tahan sampai tekanannya selesai. Kemudian kita tarik. Nah, aqua bides steril ini kita gunakan untuk membilas area alat-alat atau area alat yang kita sterilisasi. Kita bilas, kemudian kita ambil lagi air bilasan tersebut. Nah, setelah kita ambil air bilasan tersebut, kita siapkan media yang akan menjadi media pertumbuhan. Untuk media ini seperti biasanya, pertama-tama kita panaskan untuk
dinding medianya dulu sebelum kita buka. Setelah kita panaskan dinding medianya, baru kita masukkan air bilasan tadi ke dalam media tersebut dengan membuka sedikit saja cawan catering, jadi jangan dibuka terlalu lebar. Kemudian kita tutup cawan cateringnya. Dan kita panaskan lagi untuk dinding cawan cateringnya. Nah, untuk memungkinkan aqua bidas tadi, kita lakukan penggoyang-goyangan cawan catering dengan membentuk angka 8. Nah, dengan metode ini, maka air yang ada di dalam media ini sudah mengungkit di permukaan media. Kemudian baru kita lanjut untuk media yang berikutnya. Di sini kita akan melakukan 3 kali. Untuk caranya sama. Jadi pertama kita buka dulu. Kita buka untuk alat yang sudah kita sterilisasi. Kemudian kita siapkan spet injeksi. Kita ambil aqua bidas. Ingat untuk menusuknya jangan pernah menusuk secara vertikal seperti ini, tetapi harus kita miringkan. Jadi kita miringkan kurang lebih 45 derajat dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita balik, baru kita sedot untuk airnya. Kurang lebih kita sedot 1 cc atau 1 mili. Kemudian baru kita balik dan kita ambil. Nah, kita bilas kembali. Kita ratakan untuk aqua bidas ini di permukaan alat yang sudah kita sterilisasi. Kemudian kita ambil. Berikutnya kita ambil media sama seperti tadi. Kita lakukan pemanasan pada dinding media. Kemudian kita buka sedikit dan kita masukkan aqua bidas sisa pembilasan tadi di atas media tersebut. Kita tutup medianya. Kemudian kita ratakan di atas permukaan, media. Yang terakhir masih sama, kita menggunakan vial.
vial yang sudah kita sterilisasi menggunakan autoclave. Kita buka vialnya. Kemudian kita siapkan untuk scan injeksi. Kita ambil aqua bides. Sama kurang lebih 1 cc atau 1 mili. Kemudian kita gunakan untuk membilas vial tersebut. Kita ambil kembali air bilasannya. Kemudian kita siapkan medianya, media di dalam cairan Petri. Kita panaskan untuk dinding medianya. Kemudian kita masukkan air bilasan ini ke dalam media atau di atas permukaan media. Kemudian kita memudirkan. Nah, setelah selesai, kita akan lakukan inkubasi pada 3 media ini. Jangan lupa untuk memberikan identitas. Yang pertama, ini adalah media yang digunakan untuk beker. Kemudian yang kedua, media yang digunakan untuk cawan Petri, ya, cawan porselen maksud saya. Dan yang ketiga, media yang digunakan untuk vial. Nah, berikutnya setelah kita selesai melakukan uji sterilitas, maka media yang sudah kita beri untuk air bilasan tadi kita inkubasi. Nah, di sini kita keluarkan medianya. Nah, media ini kemudian akan kita lakukan inkubasi di dalam inkubator. Inkubasi di sini dilakukan selama 24 jam pada suhu 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian kita akan mengamati untuk pertumbuhan bakteri yang muncul. Jika terdapat pertumbuhan bakteri, maka media yang kita gunakan atau alat yang kita sudah sterilisasikan itu tidak steril. Tetapi jika media yang kita amati ini terbebas dari bakteri, maka kita sudah bisa memastikan bahwa alat yang sudah kita uji ini steril. Nah, sekarang sudah 24 jam. Sudah waktunya kita untuk melakukan pengamatan pada media yang sudah kita inkubasi kemarin. Kita ambil medianya dulu. Baik, mari kita lakukan pengamatan. Ini adalah media yang akan kita amati, yang sudah kita inkubasi selama 24 jam. Yang pertama, ini adalah beker. Jadi alat beker yang sudah kita sterilisasi kemarin dengan menggunakan autoclave kita amati. Nah, di sini terlihat bahwa
medianya itu bersih. Jadi di media ini tidak ada pertumbuhan bakteri sama sekali. Berarti menunjukkan bahwa beker yang sudah kita lakukan sterilisasi tersebut itu steril. Yang kedua, kita juga akan mengamati vial yang kita sterilisasi menggunakan autoclave yang bersamaan dengan beker tadi. Di sini terlihat bahwa tidak terdapat pertumbuhan bakteri juga. Maka dapat kita simpulkan bahwa vial yang kita sterilisasi kemarin itu juga steril. Sekarang kita akan melihat untuk cawan yang kita sterilisasi menggunakan oven. Kita lihat untuk pertumbuhan bakterinya di sini juga terlihat bersih, tidak terdapat pertumbuhan bakteri. Itu juga menunjukkan bahwa sterilisasi menggunakan oven dan cawan yang kita sterilisasikan ini terbukti steril. Baik, demikian cara sterilisasi menggunakan metode panas kering dan panas uap. Sekian dari saya untuk praktikum FTS steril hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.